Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu karena bukti Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau adalah alasan kami hidup Tuhan. Dan Engkau adalah penolong kami. Thank you Lord Jesus. Di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kami mengatakan Tuhan, meski harus ku lewati lembah. Come on, church, nyatakan, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu
segalanya Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi. Saat ini Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus di setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. I wanna walk with you, Jesus. I wanna walk with you, Jesus. Shirararabaya, shirarabaya, sikirararabatakaya, rarabaya, sik. Early in the morning, you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. So Lord, this is my reply. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. I wanna hear you speaking and feel you breathing. Walk with you by the quiet waters. You fill me with your peace through the darkest valley. I know that you're with me. The beauty of your presence fills me with assurance that you are all I need. Everybody, I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. I wanna walk with you, Jesus. I wanna walk with you. Oh, I wanna know you, not just about you. Louder for Jesus. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. Come on, sing it. I wanna know you, not just about you. I wanna be with you,
church. This is what He wants. This is what He wants. Speak to Him more and more. Not just be loved by you. I wanna walk with you. Sing it again. I wanna know you. I wanna know you. Not just about. Yes, Jesus. This is our voices, oh God. We just want you, Jesus. No one else. Just you. Not just be loved by you. I wanna love you. And I wanna walk with you. Oh, Jesus. This is the moment, oh God. Speak to us more, speak to us more, Holy Spirit. We know that you are here with us, oh God. Thank you for your presence, oh God. Thank you for the new flame. Thank you for the new wine. Thank you for everything, Jesus. Walk with you.
benar Tuhan. Benar bahwa kami bukan hanya mau tahu akan Engkau Tuhan, tapi kami mau kenal akan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau ambil keputusan bahwa kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mendengar apa yang Engkau katakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Bapa. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya itu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan itu bukan hanya sekedar ungkapan dari bibir kami Tuhan, tapi itu semua berasal dari hati kami Tuhan, yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke. Kita berikan aplaus sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Dan buat kalian semua yang sudah hadir, katakan kanan kiri, senang hari ini lihat Anda semua ada di sini. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat semua. Terima kasih sudah hadir. Yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Semoga kita sama-sama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini saya bertugas untuk menyampaikan host ya, hari ini host jadi menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan tentang GKS Balikpapan. Pengumuman yang pertama tidak henti-hentinya kami mengingatkan bahwa di gereja kami, Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, kami memiliki komunitas sel yang biasa kami sebut home, House of Maturity and Evangelism. Jadi home ini juga ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada home family. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga bisa hadir di home family yang diadakan hari Rabu sampai dengan Jumat sesuai dengan zona home masing-masing. Kemudian ada juga home single buat teman-teman. Bukan hanya untuk yang udah berkeluarga, yang belum berkeluarga juga kita ada komunitas selnya. Ada home single harinya sama juga hari Rabu sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal home masing-masing. Kemudian kita juga ada home starji. Tepuk tangan dong. Ya. Kembali kami mengingatkan, kami selalu memberikan waktu untuk generasi-generasi untuk bisa menjadi penerus yang akan datang. Dan home starji ini diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Buat teman-teman yang mungkin masih sekolah, yang bingung malam mingguan mau kemana, bisa datang ke sini, ikut home starji kita, pastinya seru deh, jangan sampai kelewatan. Kemudian sudah dari family, single, starji, dan yang terakhir anak-anak kecil pun kita ada Aero Kids. Tepuk tangan dong buat Aero Kids dong. Oke, buat Aero Kids kita ada di atas, jamnya sama jam 10.30. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau beribadah, anaknya bisa dibawa ke atas. Nanti sudah ada kakak-kakak pembimbing yang akan bersama-sama untuk beribadah dengan anak-anak kita semua. Oke, untuk home itu aja. Kemudian selanjutnya jam 4 sore di hari Sabtu, kita ada doa corporate. Nah ini nih, yang gak boleh ketinggalan juga nih. Jangan ketika kita sudah datang hari Minggu kita melupakan, kita juga perlu yang namanya doa datang sama Tuhan. Kami mengundang teman-teman semua bisa hadir di atas di mezanin jam 4 sore setiap hari Sabtu. Dan pengumuman selanjutnya kita ada marriage class. Oke, marriage class ini akan diadakan sebentar lagi. Tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 22 November yang akan diadakan online. Buat teman-teman semua yang mau daftar, silahkan di belakang saya sudah ada linknya untuk mendaftar. Silahkan teman-teman yang mau mempersiapkan hubungan dan juga pernikahan kalian bisa bergabung dalam kelas ini. Kemudian yang selanjutnya ada marriage getaway. Ini juga tidak kalah menariknya. Tanggal 25 November 2022 ini juga ada linknya buat yang mau mendaftar, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga bisa mendaftarkan ini.
Kemudian yang terakhir, saya sharing sedikit ya, karena pengumumannya sudah, saya sharing sedikit, saya baca di Mazmur 126 ayat yang kelima. Oke, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada sesuatu sedikit yang mau saya sharingkan sedikit. Jadi kemarin waktu saya sedang bekerja, biasalah ya kita kalau pagi, kita kadang-kadang kita buat teh lah ya, supaya menghangatkan badan kita. Jadi ketika saya buat teh itu, kita tahu tentunya yang kita masukkan adalah tehnya, teh celup yang biasa kita masukkan. Kemudian kita memasukkan gula dan juga kita memasukkan air panas. Yang saya dapat dari apa yang saya lakukan ini adalah ketika kita sudah memasukkan itu semua, apakah itu sudah langsung bisa kita nikmati dan rasanya enak? Tentunya tidak kan? Tentunya ada sebuah hal yang harus kita lakukan, yaitu proses yang namanya diaduk. Nah, ini yang saya dapat banget bahwa ketika kita mengaduk sebuah teh itu akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketika teh itu tidak diaduk, kita hanya mendapatkan air panasnya. Dan tidak ada hasil apapun yang kita dapat dari sebuah yang kita lakukan itu. Inilah yang saya mau bagikan adalah sebuah proses. Kalau bulan ini kita bicara soal tema tentang pemuritan, itu yang saya dapatkan adalah ketika kita memilih untuk menjadi seorang murid, di minggu pertama Pastor membagikan ketika kita memilih untuk menjadi seorang murid, kita harus melawan arus. Kita harus memilih untuk melepaskan keinginan kita, tetapi kita percaya bahwa apa yang akan Tuhan katakan itu yang terbaik buat kita. Terkadang kita belum bisa melihat yang kita lakukan sekarang kok nggak sesuai sih sama yang kita lakukan. Tetapi ketika firman Tuhan katakan orang-orang yang menabur dengan air mata, mencucurkan air mata, mungkin saat ini yang sedang kita lakukan membuat kita mungkin merasa sedih. Tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, kita perlu mengaduk. Disitulah proses dalam kehidupan kita. Diguncangkan itu bukan berarti kita dihancurkan, tetapi kita mau melewati setiap proses di mana ketika kita nanti akan menuai dengan bersorak-sorai. Come on. Tuhan bilang bahwa bahkan ketika engkau tidak setia, aku tetap setia. Wow, di mana kita bisa mendapatkan hal seperti itu. Dan hari-hari ini saya mau ajak kita bersama-sama untuk belajar bahwa lewati setiap prosesnya itu. Jangan tunggu kita mendapatkan hasil baru kita mau bersyukur. Kita ini orang Kristen, lagu tadi bilang apa? Kami mau bukan hanya sekedar tahu kamu Tuhan, tapi kami mau kenal. Tahu sama kenal beda loh. Itu yang hari ini kita mau pelajari. Lewati prosesnya dan percaya ketika waktunya datang, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita mau berikan persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami sudah boleh datang hari ini, kami percaya semua bukan kebetulan tetapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau hari ini kami mau beri yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Ajarkan kami untuk memberi dari hati Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau terlebih dahulu telah memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami siap memberi dengan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi sama-sama katakan amin. Good morning, selamat pagi, shalom semuanya. So, senang sekali bisa berkumpul pada minggu pagi yang luar biasa cerahnya dan di rumah kita berkumpul di rumah Tuhan. Saya senang melihat setiap saudara. Saya mau welcome setiap saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah pada pagi hari ini khususnya, atau bahkan saudara yang join di ibadah online pada hari. Ketika kita rerun video ini di hari Selasa, saya hari ini seharusnya kita dilayani oleh Pastor Christopher Tavieru, tetapi beliau berhalangan untuk bisa hadir karena istri dan anak-anaknya kena COVID. Jadi dia kita WhatsApp dan bilang, so sorry, dia excited banget dia mau datang. Tapi hari ini dia sudah siapkan video khotbahnya. Nanti sebentar kita akan belajar duduk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dari apa yang Tuhan telah taruh dalam hatinya. So dia bilang dia akan excited, dia akan segera datang di waktu yang akan datang. So kita berharap walaupun ini adalah sebuah virtual sermon, tetapi kita bisa menangkap sesuatu. Amen. Yang kedua yang saya mau encourage setiap saudara, tadi bicara tentang marriage class pernikahan. Ini
akan dimulai di Selasa lusa kita akan mulai. Ini adalah salah satu highlight point yang kita fokuskan di dalam gereja ini, ada bicara tentang pernikahan. So ini bicara soal pernikahan, bukan soal setiap saudara yang akan menikah atau yang dalam hubungan yang serius yang akan melanjutkan pernikahan, tapi buat setiap saudara yang sudah dalam pernikahan, please welcome, saudara bisa ikut join. Karena ini kelasnya online, saudara bisa ajak teman-teman saudara yang ada di luar kota untuk bisa join. Ini menjadi sesuatu yang setiap tahunnya kita melihat bahwa begitu banyak orang yang diberkati dan belajar tentang pernikahannya. Dan ketika mereka belajar ini, mereka menangkap sesuatu, mereka belajar sesuatu. Dan itu mereka bisa membangun pernikahan mereka dengan sangat kuat. Karena saya bisa melihat bahwa pernikahan itu harusnya dibangun dari sejak awal. Pernikahan itu yang kuat sehat itu tidak terjadi begitu saja, tetapi perlu upaya, perlu usaha kita untuk kita bisa membangun pernikahan kita dengan baik. Dan berikutnya ada marriage getaway. Ini jadi setelah rangkaian marriage class, lalu kita berkumpul di Balikpapan, yaitu di Hotel 4 Point. Dan ada satu malam kita stay di hotel untuk suami istri. Kita ada acara, kita ada event di sana, dan ini menjadi sebuah waktu yang berkualitas buat setiap suami dan istri untuk bisa benar-benar fokus membangun pernikahannya. Kita akan belajar, tapi kita akan having fun bersama-sama. Dan I hope one day, mungkin next year kita bisa lakukan ini di Bali. So couple-couple, pasangan suami istri, please join. Lalu kita bisa having fun together. Shalom keluarga GKS Balikpapan, Christopher Tapiheru di sini. Cukup menyesal nggak bisa ada di sana secara onsite, tapi tetap excited karena percaya firman Tuhan, isi hati Tuhan akan tetap tersampaikan dari hatinya Tuhan kepada hati Anda dimanapun berada. Dan bersyukur buat kesempatan dan kehormatan ini. Kali ini kita akan berbicara tentang discipleship. Dan kalau ada yang suka nyatet, saya akan memberikan judul pesan Tuhan hari ini adalah The Hole, atau Holes in Our Discipleship, lubang dalam pemuritan kita. Ya, bisa jadi perintah untuk memuridkan, ya, atau amanat agung adalah perintah yang paling sering diabaikan, ya, atau tidak dilakukan oleh orang yang mengaku bahan Kristen, pengikut Kristus. Ini entah apapun alasannya. Dan di Matius 28 ayat 18 sampai 20, kita akan habiskan waktu kita ngulik ayat-ayat ini karena percaya ada at least 3 lubang dalam pemuritan kita. Dan ini patut disadari sehingga kita tidak selamanya berada terjebak di lubang-lubang itu. Ya, sehingga kita bisa taat kepada perintah dari junjungan kita, juru selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk memuridkan. Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, ini murid-muridnya, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya dia punya otoritas untuk memerintahkan kita, ya, untuk melakukan apapun yang dia ingin untuk kita lakukan. Ya, Yesus punya hak untuk itu. Ya, perintahnya adalah apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah pertama adalah untuk kita pergi. Ya, perintah untuk pergi. Ya, di saat yang sama ketika kita mendengar perintah ini, membaca amanat agung, kita harus menyadari bahwa ada lubang pertama dalam pemuritan, yaitu yang saya sebut dengan lubang persembunyian. Ya, lubang persembunyian atau yang kita kenal dengan bahasa gampangnya adalah zona nyaman. Ya, zona nyaman. Di Kisah Para Rasul 6 ayat 7 dikatakan, firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Lihat di pasal 6 dari Kisah Rasul, mereka masih berkumpul hanya di Yerusalem. Padahal di Kisah Rasul 1 dikatakan kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku, ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, jadi memang disuruh menantikan janji Bapa, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, harusnya di peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul 2, harusnya mereka segera pergi seperti yang diperintahkan. Tapi somehow di pasal 6 masih pada ngumpul juga di Yerusalem. Ya, sehingga di pasal 8 Kisah Para Rasul kita lihat bahwa Tuhan
mengerjakan sesuatu melalui satu yang cukup unik, ya, satu kejadian yang cukup unik. Dikatakan gini, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Ya, harus ada yang dibangkitkan untuk membuat mereka keluar dari persembunyian mereka, untuk pergi. Ya, mulai menyebar, jangan cuma ada di Yerusalem aja. Ya, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Orang-orang saling menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, di ayat 4 dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri. Ya, seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ya, Tuhan harus membangkitkan Saulus, memakai Saulus yang adalah istilahnya dia kayak penjahat sebenarnya di era itu. Dia bunuh-bunuh, dia tangkap-tangkapin para pengikut Kristus. Ya, tapi dia nih ke depan akan dipakai justru untuk rasul, sebagai rasul bagi umat bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Dan ini interesting. Ya, Tuhan sampai harus memakai kejahatan, ya, kegarangan, keganasan Saulus untuk membuat para murid, para rasul ya keluar dari persembunyian mereka, dari zona nyaman mereka. Ya, dan ini patut disadari, ini lubang pertama. Ya, lubang persembunyian saya sebutnya. Ya, makanya di Matius 5 ayat 15 kan Tuhan Yesus bilang kayak gini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, mestinya kita ini keluar dari persembunyian kita. Ya, nggak ada perintah untuk jadi terang di Matius 5. Tapi ada perintah untuk keluar dari persembunyian. Karena ini lubang pertama yang harus kita sadari dalam pemuritan adalah lubang persembunyian di mana kita terjebak dalam zona nyaman kita. Apapun itu bentuknya. Dan bisa jadi bahkan keadaan terberkati secara finansial atau baik-baik saja secara kesehatan misalnya. Atau nggak ada masalah dalam kehidupan. Bisa jadi ini zona nyaman yang membuat seorang enggan untuk melaksanakan amanat agung. Ya, di lubang persembunyian, zona nyaman ini yang kita mesti segera keluar dari dalamnya. Kalau kita akan terjebak di situ. Ya, dan sorry to say, kenyataannya seringkali gereja adalah tempat persembunyian yang paling nyaman. Ya, harus disadari, terima atau nggak terima. Ya, di mana orang-orang akhirnya bersembunyi, harusnya keluar, pergi jadikan semua bangsa murid, tapi akhirnya hidup cuma sekedar bergereja, gereja-gerejaan, aku bilang nyebutnya sebagai churchianity, bukan Christianity, karena real Christianity akan membuat kita melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Pergi jadikan semua bangsa murid. Ya, lubang pertama yang harus disadari dan harus dihindari adalah lubang persembunyian, zona nyaman. Ya, yang berikutnya di ayat 19 dari Matius 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, di ayat ini kita akan lihat lubang kedua dalam pemuritan kita. Yang mencegah orang melakukan pemuritan. Ada lubang kedua, yaitu namanya lubang pengetahuan. Dikatakan di sini ajarlah mereka melakukan, bukan ajarlah untuk tahu. Ajarlah mereka untuk melakukan. Artinya bicara tentang teladan. Ya, tapi beberapa orang berpikir, ya, jebakannya adalah untuk berpikir bahwa cukup tahu itu cukup. Ya, cukup tahu itu cukup. Ya, yang penting saya udah tahu semua yang telah diperintahkan sama Tuhan Yesus. Semua ajaran Yesus, semua doktrin penting saya udah tahu. Ya, yang penting saya udah tahu. Ya, ini lubang yang kedua namanya lubang pengetahuan atau cukup tahu. Di Yohanes 5 ayat 38 sampai 40. Yohanes 5 ayat 38 sampai 40 dikatakan, Yesus mengatakan begini. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu telah mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi Yesus di sini mengecam para ahli Taurat dan Farisi yang hanya sekedar tahu banyak, yang menyelidiki kitab suci karena berpikir dengan tahu banyak. Ya, mereka mempunyai hidup yang kekal. Tapi sebenarnya hidup kekal bukan didapat dari tahu banyak, tapi dari datang kepada Sang Firman, yaitu Yesus sendiri. Karena kitab-kitab suci semua ditulis, ya, ayat-ayat, pasal-pasal kitab-kitab dalam kitab suci kita Alkitab
Ya, ditulis, hukum Taurat juga ditulis tentang Yesus. Ya, Alkitab nggak ditulis tentang kita, tapi tentang Yesus. Tapi Yesus untuk kita. Dan makanya adalah sebuah kesedihan, sebuah kemirisan, keironisan. Ya, sangat disayangkan kalau orang cuma sekedar tahu, banyak tahu. Ya kan, dan berpikir tahu itu cukup. Ya, tahu itu cukup, tapi jelas nggak cukup. Makanya di Lukas 6 ayat 46 dan 49. Lukas 6 ayat 46 dan 49 dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya, seolah dalam bahasa gampangnya seperti ini, ngapain lu manggil gue Tuhan kalau lu nggak mau nurut apa yang gue suruh? Artinya gampangnya gini, kenapa kamu panggil saya Tuhan kalau sebenarnya Tuhanmu adalah dirimu sendiri? Kamu nggak mau nurut apa yang saya perintahkan. Ya, berarti saya bukan Tuhanmu. Ya, karena engkau masih melakukan apapun yang engkau mau. Apa yang saya perintahkan tidak engkau lakukan. Engkau lakukan malah hal-hal yang lain yang saya tidak perintahkan. Ya, dan berpikir dengan melakukan hal-hal baik lainnya, ya bisa menggantikan amanat agung. Ya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ngapain kamu panggil saya Tuhan kalau kamu nggak bisa diatur dan kamu adalah Tuhan atas dirimu sendiri? Kamu nggak mau nurut apa yang saya katakan, saya perintahkan. Ya, ayat 49, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, barang siapa cuma sekedar tahu, cukup tahu, tapi nggak melakukan firman, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, dari ayat ini kita tahu, tahu itu nggak cukup, tahu itu tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Nah, ini lubang kedua yang mesti disadari, lubang pengetahuan, karena kita berpikir ini kekristenan cuma tentang semakin banyak tahu. Ya, kita sibuk dalam kolom-kolom debat, ya nonton YouTube cuman buat jadi tambahan ilmu, baca Alkitab cuman buat tambahan informasi. Saudara, firman Tuhan mestinya bukan jadi dipandang sebagai tambahan informasi, tapi mestinya membawa transformasi. Ketika itu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi juga menjadikan kita pribadi yang lebih taat. Cukup tahu tidak cukup, kita harus taat. Ya, makanya ketika ada orang datang untuk cuman sekedar bertanya untuk menambah pengetahuannya secara teologi, saya selalu bertanya, situ udah pengen taat atau baru mau tahu? Saya bilang, kalau baru mau tahu ya udah YouTubean aja sana, ya beli buku. Tapi kalau mau taat, ayo ikut pemuritan. Ya, karena nggak mudah untuk kita taat, nggak mudah untuk kita menyangkal diri dan pikul salib, makanya perlu pemuritan. Ya, kalau pengen taat, udah pengen taat, ayo. Saya dengan senang hati mau menjawab, membimbing. Ya, ayo masuk di pemuritan, ikut Bible study, ayo. Gitu. Ayo masuk lebih dalam, jangan. Karena cukup tahu itu nggak cukup. Ya, cukup tahu itu membuat kita seperti bangun rumah tanpa dasar, nggak dalam sama sekali. Makanya ketika ada badai hidup menghajar, goyahlah iman kita, besar kerusakannya. Kita murtad tinggalin Tuhan. Karena sebenarnya dia bukan Tuhan atas hidup kita. Pada akhirnya kita mentuhankan diri kita sendiri, maka kita menolak untuk taat. Dan berpikir cukup tahu itu cukup. Ya, padahal ada undangan untuk ini ayat dalam amanat agung, ya. Dikatakan ajarlah mereka untuk melakukan. Artinya bukan ajar untuk tahu. Kalau ajar untuk tahu kita bisa bikin kelas. Kita bisa kirim file pengajarannya dalam bentuk PDF. Bisa kirim linknya. Tapi gini, ajar untuk melakukan, bicara tentang teladan. Kita harus memberikan teladan, memberikan contoh, gini loh cara melakukannya. Itu artinya ajar untuk melakukan. Ya, bicara apa? Keteladanan. 1 Timotius 4 ayat 12, aku pakai bahasa Indonesia masa kini. Janganlah biarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam percakapanmu, dalam kelakuanmu, dalam caramu mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan dengan hidupmu yang murni. Ya, jadi ternyata nggak harus tua dulu baru bisa jadi teladan, justru dari muda harus juga jadi teladan. Ya, khususnya kalau nggak mau direndahkan. Ya, susah untuk merendahkan orang yang jadi teladan. Dan ini ada undangan, ya, untuk bukan cuma sekedar tahu, tapi juga taat dan mengajarkan, memuridkan orang-orang yang lain, para orang percaya yang lain untuk juga taat, seperti kita lebih dahulu taat kepada Kristus. Ya, dan lubang yang ini yang mesti kita sadari lagi, lubang kedua, yang namanya lubang pengetahuan atau cukup tahu. Ya, dari melayani, ya, kaum muda, anak-anak pemuda, youth, dan juga teens, remaja. Saya menyadari bahwa pada akhirnya generasi muda nggak mencari yang
pandai atau yang sempurna. Karena pada akhirnya ada yang akan lebih pandai lagi, dan sempurna nggak ada yang pernah bisa sempurna. Tapi ini yang saya sadari, mereka nyari yang real, yang apa adanya, artinya walk the talk. Ya, apa yang dikatakan itu juga yang dihidupi, dan itu yang mereka pengen lihat. Yang mereka cari teladan, haus akan teladan. Ya, saya selalu bilang sama semua orang, Anda mungkin bukan model, tapi Anda adalah role model. Akan ada orang yang meniru hidupmu, melihat engkau sebagai panutan, akan ada. Makanya kita di era sosial media ini khususnya kita menyadari kita punya followers. Walaupun mungkin gak banyak. Tapi kalau sedikit aja kita gak tahu mesti kita bawa ke siapa. Ya adalah kita bawa ke Yesus harusnya. Ya apa kabar banyak, ini bukan masalah berapa banyak followers kita. Tapi kita mau bawa mereka kemana atau ke siapa? Ke diri kita kah? Atau kepada Kristus, Sang Gembala jiwa kita. Ya, pertanyaan yang harus direnungkan. Sekali lagi, mereka nggak nyari yang pandai atau yang sempurna. Mereka nyari yang apa adanya, yang real. Ya, apa yang dikatakan itu juga yang dihidupi. Mereka perlu teladan. Dan ini yang sebenarnya kita bisa lakukan di dalam pemuritan. Tapi sekali lagi, lubang pengetahuan ini cukup menjebak sehingga orang berpikir cukup tahu itu cukup. Ya, hanya menambah pengetahuan teologi tanpa mempraktekannya. Dan didapati akhirnya tidak mentuhankan Kristus, tapi mentuhankan diri sendiri. Dan pertanyaan Yesus ini harus bisa kita jawab. Mengapa kamu panggil saya Tuhan kalau kamu gak mau melakukan apa yang saya perintahkan? Bagi siapapun yang belum memutuskan untuk memuridkan atau masuk dalam pemuritan untuk dimuridkan. Ya, pertanyaan ini harus bisa Anda jawab secara personal. Ya. Dan biar kita berperkara sama Tuhan secara pribadi. Dan yang terakhir, lubang ketiga. Ya, jebakan ketiga yang ada dalam pemuritan yang membuat seorang tidak memuridkan, tidak masuk dalam pemuritan. Di ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu. Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia bicara tentang kehadiran atau penyertaan. Lubang ketiga adalah lubang kehadiran, saya bilangnya. Ya, karena kita hidup di era di mana orang kerap kali, khususnya di era sosial media, seorang hadir di sosial media hanya untuk eksis. Tapi kita harus menyadari bahwa peran kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, kita ada untuk hadir bukan hanya sekedar eksis. Ya, hadir artinya kita menolong orang-orang yang berada dalam lingkup pengaruh kita, ya followers kita. Kita tolong mereka untuk mengenal Kristus. Ya, menuntun mereka dalam jalan pertobatan untuk mengikut Kristus sungguh-sungguh. Ya, saya bilangnya lubang kehadiran, karena itu dia orang terjebak cuma sekedar eksis. Yang penting ada, yang penting kalau bisa viral, followernya banyak, makin lama makin banyak. Ya, kita terjebak sama arus dunia ini, dimana semuanya tentang itu. Yang penting hadir, yang penting bukan hadir, eksistensi yang kita ributin. Padahal kehadiran yang mesti kita berikan, yang mesti kita ada di situ. Filipi 2 ayat 12 dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, bicara tentang kehadiran, kita hidup di era yang unik, di mana ada sosial media, di mana kita tidak bisa bertemu, tidak perlu bertemu, tapi tetap bisa hadir. Dan ini unik sekali. Ya, dan mesti kita memanfaatkan sosial media, kemajuan teknologi sekarang untuk itu. Ya, gimana caranya walaupun gerejanya mungkin seminggu sekali. Ya, ketemuannya hanya seminggu sekali, tapi bisa tiap hari connect. Bisa tiap hari kita hadir mendampingi, ya, menyertai mereka seperti Roh Kudus yang gak pernah tinggalin kita. Dan peran kita harus seperti itu. Ya, para pemurid, kita yang memuridkan, dan juga yang dimuridkan harus menyadari ada peluang, walaupun gak bisa ketemuan, ya kita bisa terus kontak, bisa keep kontak, bisa tetap hadir di hidup seseorang. Ya, jangan cuma sekedar eksis di sosial media, tapi hadirlah di hidup dia. Ya, di hidup orang yang kita lagi bimbing kepada Kristus. 2 Timotius 2 ayat 22. Rasul Paulus mengatakan gini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Perhatikan kata-kata bersama-sama dengan mereka. Ya, artinya ada undangan untuk hadir. Bukan cuma sekedar eksis. Ya, dan ini yang mesti kita sadari. Ya, ada yang saya sebut dengan lubang kehadiran, di mana kita terjebak hanya untuk eksis
tapi lupa atau bahkan nggak menyadari bahwa kita punya peran yang dahsyat untuk mendampingi generasi, ya, untuk hadir. Ya, makanya gerakan-gerakan seperti yang sahabat saya tekankan gitu ya, populerkan, namanya gerakan ayah hadir, di mana kita sebagai ayah walaupun sibuk mungkin bekerja, mencari uang, menafkahi keluarga, ya bahkan pelayanan, tapi kita bisa tetap ya menyadari peran kita, pentingnya kita untuk sungguh-sungguh hadir ya di tengah keluarga kita, khususnya dalam membesarkan anak. Dan ini satu movement yang baik sekali. Ya, karena kehadiran ini harus disadari saudara, karena kita berpikir, saya udah ada di situ kok. Saya udah ada di Facebook, saya udah ada di Instagram, saya bahkan ada di TikTok, sekarang saya ada di YouTube channel, saya udah mulai ada konten-konten. Bukan itu saudara. Ya, tapi apakah kita mau menjawab pertanyaan orang yang ada di kolom komen? Ya, apakah direct message Instagram kita masih kita lihat karena banyak orang yang bertanya, rindu untuk dibimbing. Dan itu jiwa-jiwa juga yang harus dituntun kepada Kristus. Jiwa-jiwa yang bisa kita bawa kepada keselamatan. Ya, sadari lubang ini sehingga kita nggak terjebak di dalamnya. Lubang kehadiran di mana kita hanya sekedar eksis, tapi lupa bahwa kita bisa sungguh-sungguh hadir di situ bersama-sama dengan mereka. Ya, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kisah Rasul 1 ayat 8, makanya ayatnya dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bayangin murid-murid di era itu pasti bingung gimana caranya. Pergi jadikan semua bangsa muridku, gimana caranya? Saya nggak pernah keluar negeri. Gimana cara jadi semua bangsa pergi ke seluruh dunia? Tapi kita hidup di era yang paling masuk akal. Ya, kita bisa ada di sini dan ada di belahan dunia manapun di saat yang sama. Ya, kita bisa sampai ke ujung bumi, kita yang memungkinkan, yang menjadi penggenap dari ayat ini. Sadari peluang kita, sadari kesempatan ini. Ya. Waspada terhadap lubang kehadiran ini di mana kita cuma sekedar eksis tapi nggak sungguh-sungguh hadir. Karena kita akan terima kuasa, dibilang akan jadi saksi di mana-mana. Ya, kapanpun, dimanapun. Karena ada undangan. Ya, ada undangan. Pemuritan adalah sebuah undangan untuk hadir. Di mana Tuhan lagi berkarya, di mana Tuhan lagi menyelamatkan jiwa-jiwa. Undangan untuk berbagi sukacita, sukacitanya sorga, sukacita Tuhan. Di mana satu orang berdosa, bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Yesus yang bilang. Jadi pemuritan ya harus dipandang bukan sebagai kewajiban yang memberatkan, tapi sebuah undangan ya untuk bisa merasakan sukacita sorga. Ya, kenyataan bahwa Tuhan kita tidak perlu bantuan. Ya, saya percaya Tuhan gak perlu bantuan kita. Ya, Tuhan kita di sorga gak dilayani oleh tangan manusia seolah dia kekurangan apapun. Di Kisah Para Rasul dikatakan demikian. Ya, berarti gini, ketika Tuhan mengajak kita untuk memuridkan, untuk masuk dalam pemuritan, ya, dia gak sedang berbagi tugas karena dia gak perlu bantuan. Berarti yang sedang dia bagi adalah apa? Sukacita. Dan aku tutup dengan ayat ini yang menjelaskan bahwa Tuhan rindu untuk bisa berbagi sukacitanya dengan kita ketika dia menyelamatkan jiwa-jiwa, menuntun jiwa-jiwa kepada dia, kepada keselamatan, kepada hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bicara tentang kehadiran. Ya, di mana Tuhan sedang berkarya menyelamatkan jiwa-jiwa, dia rindu Anda dan saya ada di situ bersama dengan dia. Hadir, bukan cuma sekedar eksis. Jangan cuma sibuk pelayanan-pelayanan yang lain yang gak ada urusannya sama pemenangan jiwa-jiwa, saudara. Ya, jangan terjebak dalam 3 lubang ini. Ya, lubang persembunyian, zona nyaman yang bahkan kerap kali bisa jadi ministry atau gereja. Di mana kita nyaman, kumpul sama sesama garam, akhirnya jadi gudang garam, stres sendiri. Ya, darah tinggi, berantem sendiri. Atau terang kumpul sama terang, akhirnya sorot-sorotan, akhirnya silo, akhirnya jadi buta, gak bisa ngelihat sekeliling. Ya, jangan kita jadi berada dalam lubang persembunyian yang adalah zona nyaman kita. Dan juga hindari lubang pengetahuan. Di mana kita berpikir cukup tahu itu udah cukup. Ya, kita harus taat sungguh-sungguh ketika Tuhan perintahkan kita untuk pergi, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, lakukan itu. Lakukan itu. Cukup tahu gak cukup, kita harus taat. Dan yang terakhir adalah kita harus menghindari lubang kehadiran di mana kita cuma mikirin yang penting eksistensi tapi kita nggak sungguh-sungguh hadir. Dan aku berdoa biar 3 lubang ini yang dinyatakan oleh Roh Kudus
ya untuk kita hindari bersama, ya menyelamatkan kita dari kehidupan kekristenan yang sia-sia saya sebutnya. Ya karena bisa jadi kita melakukan banyak hal yang hebat tapi pada akhirnya nggak dikenal sama Yesus. Dan jangan sampai biar kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus di Matius 7. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan ini kehendak Bapa. Ya ini yang Yesus minta sebelum dia naik ke sorga. Lanjutkan. Ya pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan biar kita jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Let me close us in prayer melalui sederhana. Dan ini menggugah kita untuk sungguh-sungguh taat kepada permintaan Kristus, perintah Kristus. Dan arahannya untuk kepada kehidupan yang sejati, kekristenan yang sungguh, kekristenan yang benar-benar. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, walaupun kami belum bisa bertemu secara online, masih daring seperti ini, tapi kami percaya Engkau hadir. Kau Tuhan yang menepati janji-Mu, tetap hadir ketika 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau, apapun formatnya. Kami bersyukur Engkau hadir, kami bisa rasakan bukan karena kami bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani kami, tapi karena firman-Mu yang sangat jelas, suara-Mu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau ada di sini, dan Engkau dekat dimanapun kami berada. You are here and you are near. Kami bersyukur hadirat Tuhan menguduskan kami. Roh Kudus menginsafkan kami jika kami menolak untuk memuridkan. Karena ketiga lubang ini di mana kami terjebak di dalamnya, selamatkan kami ya Roh Kudus, insafkan kami. Dan biar semua benih firman yang ditabur gak kembali sia-sia. Bisa jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless you, stay safe and healthy. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Mungkin saya mau tutup dengan satu kesimpulan yang saya boleh tambahkan dari message dari Pastor Kristo. Di Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17 dikatakan demikian. Teman multimedia kalau bisa bantu tampilkan ayat, bisa? Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17. Bisa ditampilkan di Bible. Kalau enggak saudara bisa buka gadget saudara. Dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak bisa melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan jikalau kamu mengasihi aku. Kata jikalau itu sebuah pengandaian. Jadi Yesus bicara kepada murid-muridnya bahwa jikalau kamu mengasihi aku. Berarti bisa ya tidak mengasihi Tuhan ya. Dan kalau dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi mengasihi Tuhan itu identik dengan menuruti segala perintahnya. Tadi Pastor Kristo luar biasa banget mengatakan bahwa kalau kamu sebut aku Tuhan, ya berarti kamu nurutin perintahku dong. Buat apa kamu sebut aku Tuhan kalau kamu gak turuti perintahku, tadi katanya gitu. Jadi kamu jadi Tuhan atas dirimu sendiri dong. Betul ya maksud saya, ngerti ya maksud saya? Jadi dari situ saya menangkap bahwa kalau kita benar kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita benar-benar menuruti segala perintahnya. Segala perintahnya. Jadi nggak cuma satu, tapi segala. Dan kita tahu ya, kalau kita bicara soal menuruti perintah Tuhan itu kan nggak gampang ya. Apalagi di tengah dunia yang banyak begini dan nggak mudah. Tapi luar biasanya gini. Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Artinya kita mungkin mengalami kesulitan untuk menuruti segala perintah Tuhan. Ada kalanya kita mungkin nggak dengerin perintah Tuhan. Ada kalanya kita maunya jalan kita sendiri. Kita nggak mampu, kita nggak kuat. Tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah statement yang luar biasa bahwa Dia meminta kepada Bapa memberikan penolong, itu Roh Kudus.
Dan saya percaya Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saya, saudara dan saya. Katakan amin. Jadi pada saat kita nggak mampu, ada Roh Kudus tuh yang tolong kita. Memampukan kita untuk kita bisa taat. Untuk kita bisa taat kepada apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Jadi 2 minggu lalu, waktu dalam satu perenungan pagi hari, saya menerima gini, saya mendapatkan ini. Kita tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi kita, Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan tuh peduli sama kita, Tuhan tuh baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sekalipun. Amin? Yang amin sebagian. Amin, percaya itu? Amin, amin. Tapi Roh Kudus memberikan sesuatu dalam hati saya bahwa, oke, kamu tahu Tuhan mengasihi kamu, sebaliknya kamu mengasihi Tuhan enggak? Saya langsung terdiam sejenak dan saya mulai merenungkan bahwa bahwa kita ini sering terbiasa tahu bahwa Tuhan tuh sayang sama saya, Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita, Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita sendiri, Tuhan tuh selalu ada dalam kita dalam saat kita berada di dalam lembah. Kita tahu semua dan kita terus minta Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kita bisa minta itu terus. Tapi sebaliknya ada gak kita mengasihi Tuhan? Ada gak kita berkata bahwa I love you Lord, aku mengasihi-Mu karena terlebih dahulu Engkau mengasihi aku. Ngerti maksud saya? Seringkali kita tenggelam dalam masalah, kita terguling-guling di situ, jungkir balik di situ, tapi sadar gak kita bahwa kita juga perlu mengasihi Tuhan? Ya. Dan ayat tadi mengatakan pada kalau saat kamu mengasihi Tuhan, kamu pasti menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Amin. Kau pasti akan melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan hari ini kalau kita bicara tentang pemuritan, ya tentunya pemuritan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi mau gak kita belajar untuk mau dimuridkan? Mau gak kita diajarkan kebenaran? Mau gak kita diajarkan values? Mau gak cara berpikir kita diubahkan? Cara hidup kita yang ngawur dibenerin? Mau gak? Karena kalau kita mau berarti kita taat. Kalau kita taat berarti kita dikatakan kita mau melakukan dan kita mau mengasihi Tuhan. Lalu berikutnya pada saat kita punya semua pengetahuan tentang Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan tuh mengasihi kita, Tuhan tuh peduli sama kita. Kalau itu tidak membuat kita semakin mengasihi Tuhan, itu sama sekali gak ada gunanya. It's useless. 2 minggu lalu waktu saya perenungan itu sudah, aduh Tuhan. Jadi kalau saya tahu bahwa Tuhan sayang sama saya, tapi kalau itu tidak membuat saya semakin sayang sama Tuhan, itu sama sekali gak ada gunanya loh. So GKS Balikpapan, listen to this. Kita tahu itu tapi gak membuat kita semakin sayang sama Tuhan, gak ada gunanya sama sekali. Gak membuat kita semakin taat, semakin mengasihi Tuhan, semakin mau turut pada perintahnya. Gak ada gunanya semua pengetahuan itu. Are you with me? Lalu ditutup pernyataannya dengan, pada satu merenung ini Roh Kudus memberikan bahwa sama halnya dengan ketika kita melayani Tuhan. Kita tahu melayani Tuhan ada orang yang up and down, yo-yo, kadang on fire, kadang lemes, kadang bergairah, kadang hilang gairah. Roh Kudus mengingatkan bahwa pada saat kita kalau melayani Tuhan, dasar kita adalah kita mengasihi Tuhan. Ya. Maka satu kali ketika Yesus telah bangkit, dia menjumpai Petrus dan murid-muridnya di tepi danau. Yesus berbicara kepada Petrus, "Do you love me more than this?" Apakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali kalau saudara ingat. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Ketiga kalinya, apakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Artinya Tuhan mau bahwa sebelum menggembalakan domba-dombanya, sebelum melakukan pekerjaan pelayanannya, sebelum melakukan panggilannya, dasarnya harus apa? Do you love me more than this? Karena kalau kita mengasihi Tuhan, itu menjadi power, menjadi fuel buat kita untuk kita
Aku melakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Aku melayani bukan karena ditugas, dikasih tahu leaderku, dikasih tahu jadwal, bukan. Aku melayani karena aku mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita bisa mengasihi jemaat Tuhan. Kita bisa mengasihi orang-orang. Are you with me? So hari ini sebagai penutup, saya cuma mau simpulkan bahwa do you love Him? Do you love Jesus? Dia mati buat setiap saudara. Dia di atas mati di atas kayu salib buat setiap saudara. Do you love Him? Apakah saudara benar-benar menjadikan dia Tuhan atas hidupmu? Juru selamat yang mati buat setiap saudara. Waktu dia di atas kayu salib, dia mati, disalibkan karena dia mengasihi setiap saudara dan saya. Pagi hari ini, do you love Him? Karena kalau saudara mengasihi dia, bicara tentang pemuridan, bicara tentang dimuridkan, bukan menjadi hal yang sulit. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan satu lagu lama yuk. Satu lagu lama. Ya mungkin saudara tahu, hafal apa enggak, saudara dengar apa enggak. Tapi saya mau setiap saudara, sebelum saudara pulang dengan hati yang baru, hati yang berubah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Lagunya mengatakan tentang aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kita ulang dari awal. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Semuanya bisa ya nyanyi pujian ini. Dengan segenap hatimu katakan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu. Angkat tanganmu katakan. Semua yang mengasihi Tuhan angkat tanganmu.
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Saya nggak tahu seberapa lamanya atau kapan terakhir saudara berkata, I love you Jesus. Kalau saudara sendiri nggak ingat kapan terakhir saudara mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Ambil waktumu saat ini. Dalam hatimu, just within your heart. Said, I love you Jesus. I love you Lord. Katakan dengan segenap hatimu, aku mengasihimu Tuhan. I love you Lord. Even sometimes I fail. Bahkan terkadang aku gagal untuk melakukan semua kehendak dan perintah-Mu. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang menolongmu. Dia mau Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Bukan diri kita sendiri jadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Artinya kalau kita panggil dia Tuhan Yesus, artinya dia ingin setiap saudara mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidupmu. Mungkin ada beberapa saudara struggle dengan itu. Mendengarkan baik. Ada Roh Kudus yang menolongmu, memampukanmu untuk taat, untuk melakukan, untuk setia. In Jesus' name I pray. Just talk to Him, talk to Him. Lagu tadi talk about I want to walk with you. I want to hear you speaking. I want to talk with you. Coba sebelum kita pulang, bicara sama dia, I love you. I love you Lord. Aku mengasihimu. I love you Jesus. I love you Jesus. Sembah, kami sembah Tuhan. I love you Lord. I love you. I love you. I love you. I love you. Pulanglah dengan satu komitmen baru pada pagi hari ini. Oh saudara menjadi orang pribadi yang mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan hidupmu. Pulanglah dengan satu komitmen yang baru. So you want to love Him. Saudara ingin mengasihi Tuhan sampai akhir hidupmu. Setia sama Dia. Follow Him. Berjalan bersama dengan Dia sampai akhir hidupmu. I love you Lord. I love you Lord. I love you Lord. I love you Lord. There's the presence of God here. Saudara gak perlu lihat kanan kirimu. Just you and Him. I love you Lord. I love you Father. I love you Jesus. I love you Holy Spirit. I love you. I love you with all my heart. I love you. I love you. I love you. I love you Lord. I love you Lord. I love you. 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 I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami bersyukur bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kau begitu baik. Kau sayang sama setiap kami. Kalau kami ada nakal-nakalnya Tuhan, kalau kami mungkin masih ada hati yang mau berontak dan menjauh daripadamu, Kau tetap mengasihi kami, Kau tetap mengampuni kami, dan Kau tetap membawa kami untuk masuk di dalam rencana-Mu. Kalau kami hadir pada pagi hari ini bukan suatu kebetulan. But this message is for us.
This message is for you. To love Him more. Untuk belajar, untuk jadi seorang murid. Untuk belajar berhati-hati bahwa di dalam proses kita dimuridkan, ada lubang-lubang yang seperti pesan Tuhan tadi. Untuk mengingatkan kita. To beware. To be careful. Tapi hari ini kita pulang dengan hati yang baru. Dengan semangat yang baru. Dengan api yang gak pernah padam, karena api itu datang karena dari kita mengasihi Tuhan. Api itu yang membuat kita kendor. Api itu yang tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Api itu yang tidak membuat kita berhenti melayani Tuhan. Tapi hati itu akan menjadi fuel buat kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bahwa aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat-Mu. Memberkati setiap kehidupan mereka, kerohanian mereka. Roh Kudus yang menolong mereka dalam kelemahan mereka. Dalam keseharian mereka, kalau mereka membutuhkan pertolongan, kami percaya ada pertolongan yang datang daripada Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka. Kalau mereka mengalami struggle dalam pekerjaan mereka, beban yang mungkin berat, berdoa ada kekuatan daripada Tuhan. Kalau mereka kekurangan hikmat daripada Tuhan. Kalau dalam bisnis mereka mengalami kebuntuan demi kebuntuan, Tuhan memberikan breakthrough buat mereka di dalam nama Yesus. Berdoa untuk keluarga demi keluarga, Tuhan pulihkan. Tuhan memberkati pernikahan demi pernikahan. Anak-anak dan orang tua Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kasih persaudaraan Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk kerohanian jemaat-Mu Tuhan. Untuk terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga setiap kami bukan hanya datang sekedar sebagai ibadah sebagai orang Kristen. Tapi kami mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus. Dalam keuangan, we pray and we speak breakthrough in Jesus name. Kalau dunia gonjang-ganjing resesi, tapi kami percaya anak-anak Tuhan gak akan mengalami resesi. Ada penyediaan Tuhan yang sempurna, ada perlindungan Tuhan yang sempurna buat anak-anak Tuhan. Bahkan ada breakthrough demi breakthrough yang terjadi justru di masa-masa seperti ini. In Jesus name I pray, in Jesus name I pray. Buat mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, in Jesus name. We speak healing right now in Jesus name. Bahkan bukan hanya sakit secara fisik, tapi mereka mungkin mengalami sakit di dalam hati mereka. We speak healing in Jesus name. Kau yang memulihkan, Kau yang merestorasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat damai sejahtera buat Indonesia, buat Balikpapan in Jesus name. Berdoa kalau pemilu 2 tahun lagi Tuhan akan segera diadakan. Kami berdoa untuk pemilu yang aman, pemilu yang damai sejahtera. Untuk pemimpin yang Tuhan pilih adalah pemimpin yang daripada Tuhan, yang bisa mensejahterakan bangsa ini Tuhan, dan memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak. We thank you Lord, we thank you Jesus. Jemaat Tuhan, terimalah angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan sebelum kita pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui putra kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui pusat keindahan manis bersama Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. God bless you. Happy Sunday guys.